Selamat sore semua, perkenalkan nama saya Marana Wilhelm Musgara dengan NIM 242381259. Saya akan menjelaskan presentasi video saya mengenai inventarisasi hutan. Metode-metode inventarisasi hutan. Pendahuluan yang pertama, inventarisasi hutan merupakan kegiatan penting dalam pengolahan sumber daya hutan. Tujuan utama inventarisasi adalah memperoleh informasi kuantitatif maupun kualitatif mengenai potensi, tegakan, struktur, komposisi jenis, kondisi ekologis, dan faktor lingkungan lainnya. Data ini menjadi dasar dalam perencanaan, pengelolaan, serta pengambilan keputusan di bidang kehutanan. Tujuan dari inventarisasi hutan, inventarisasi ini dilakukan untuk mengetahui potensi, sumber daya hutan, mendukung perencanaan pemanfaatan hasil hutan, serta menjaga kelestarian ekosistem. Dengan inventarisasi hutan yang baik, dapat diperoleh data mengenai volume kayu, keanekaragaman hayati, dan fungsi ekologis hutan. Data tersebut bermanfaat bagi kegiatan konservasi maupun eksploitasi berkelanjutan. Berikut metode inventarisasi. Yang pertama, metode jalur. Metode jalur dilakukan dengan membuat jalur contoh atau transek pada areal hutan yang diteliti. Jalur ini biasanya memiliki lebar dan panjang tertentu. Kemudian di dalamnya dilakukan pengamatan dan pencatatan pohon maupun vegetasi lain. Metode ini efektif digunakan untuk inventarisasi pada wilayah yang luas dengan topografi bervariasi. Yang kedua, metode petak. Metode petak contoh dilakukan dengan membuat bulat berukuran tertentu, misalnya 20x20 meter atau 50x50 meter, yang ditempatkan secara acak maupun sistematis di dalam kawasan hutan. Semua pohon yang berada di dalam plot diukur diameter, tinggi, serta diidentifikasi jenisnya. Metode ini sering digunakan untuk perhitungan volume dan struktur tegakan. Yang ketiga, metode sampling acak sederhana. Metode ini menggunakan prinsip statistik, yaitu setiap unit sampling memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Penggunaan metode ini mempermudah analisis data dan memungkinkan hasil yang lebih representatif dengan jumlah sampel yang lebih sedikit. Kemudian, metode sistematik dan stratified sampling. Metode sistematik ini dilakukan dengan meletakkan unit sampel secara teratur, misalnya setiap 100 meter, sedangkan stratified sampling digunakan jika kawasan hutan memiliki kondisi berbeda-beda sehingga perlu dibagi menjadi strata, misalnya berdasarkan kerapatan atau tipe vegetasi. Metode ini meningkatkan perhitungan POT. Yang kemudian, metode berbasis teknologi. Perkembangan teknologi ini memungkinkan inventarisasi dilakukan dengan penginderaan jauh, remote sensing, GIS, dan LIDAR. Metode ini dapat menghasilkan data spasial yang luas dan akurat meskipun membutuhkan biaya dan keahlian khusus. Perbandingan dan kelebihan dan kekurangan. Metode jalur dan plot sederhana, murah tapi memerlukan tenaga dan waktu. Untuk metode sampling statistik, efisien dan akurat tapi butuh keahlian analisis. Dan untuk teknologi GIS LIDAR, cepat dan luas tetapi mahal dan butuh SDM ahli. Pemilihan metode tergantung tujuan inventarisasi, luas kawasan, dan ketersediaan sumber daya. Kesimpulan, inventarisasi hutan penting untuk mengetahui potensi, kondisi, dan fungsi hutan secara menyeluruh. Berbagai metode dapat digunakan sesuai kebutuhan, mulai dari metode jalur, metode petak, metode contoh, sampling statistik, hingga berbasis teknologi modern. Penggunaan metode yang tepat akan mendukung pengelolaan hutan secara lestari. Sekian presentasi saya, sekian dan terima kasih.